Halo semuanya, sehat dan bahagia ya tentunya. Kembali lagi di podcast P3 PAR Universitas Sanata Dharma bersama saya Landri, yang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang service quality dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya ya, baik di dunia akademisi juga praktisi. Dan sejenak kita akan berkenalan dengan beliau gitu ya. Jadi kita akan berbicara banyak tentang safe call yang dihadapi oleh pemilik usaha atau pelaku usaha khususnya di bidang tempat tinggal atau homestay atau losmen yang saat ini memang kita rasakan dampak dari pandemi COVID-19 begitu besar dirasakan. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman seru, pengalaman-pengalaman menarik dan berharga dari narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita membahas tentang topik materi bahasan kita pada hari ini, saya akan sejenak memperkenalkan diri saya, karena kata pepatah kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, karena ini adalah podcast dari Sanata Dharma, saya diimpor dari universitas lain, yaitu dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan nama saya adalah Epsi Landri Septiarini atau biasa dikenal dengan Mbak Landri ya. Dan saya saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Prodi Manajemen FEUST. Dan hari ini adalah proyek kolaborasi antara diri saya pribadi dengan P3 PAR Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, kita akan kenalan dulu dengan narasumber yang ganteng, yang pasti eye-catching, yang pasti tidak akan bisa dilewatkan oleh para penonton, para penikmat podcast P3 PAR Universitas Sanata Dharma tentunya ya, karena kalau katanya orang tuh kalau bening-bening itu bisa menambah atensi yang oke gitu ketika melihat sebuah podcast. Nah, beliau adalah Profesor James J. Spillane SY ya, dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, tidak hanya dari satu bidang pendidikan saja tetapi dari berbagai disiplin ilmu. Ada dari matematika, ada filosofi, ada teologi, economics, dan yang menarik yang sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini adalah tourism studies ya. Jadi Profesor James J. Spillane SY ini berasal dari kota Boston, Amerika, tetapi beliau sudah kurang lebih 45 tahun berada di Yogyakarta di Indonesia dengan mengabdikan dirinya di Sanata Dharma. Seperti itu. Dengan latar belakang juga pernah bekerja di berbagai bidang pekerjaan, lalu pernah berkeliling dunia, ya. Pernah berkeliling dunia. Penasaran? Mari kita berkenalan dengan Romo Spillane. Hai Romo Spillane. Selamat datang. Halo ya, Romo. Gimana kabarnya Romo? Kabar baik. Kabar baik ya, puji Tuhan. Sehat Romo ya? Ya, Luar terima kasih. biasa gitu. Wah, Romo ini sudah lancar berbahasa Indonesia. Lumayan, tetapi logat Amerika supaya Masih menarik ya? perhatian dari gitu. orang, lihat iya. logat orang asing menarik lebih banyak perhatian daripada orang Betul, yang betul, lancar. Romo. Ya. Berarti saya kalau terima mungkin kasih. pakai bahasa logat Amerika lebih menarik gitu ya Romo ya. Becek nggak ada ojek gitu kali ya Romo. Sebetulnya kalau saya omong dalam bahasa Inggris Yes. dan orang ini orang Amerika, mereka langsung bilang, oh Romo dari Boston. Dari Boston, langsung karena notice saya ya? punya logat Boston yang menjadi terkenal waktu Bapak Presiden John F. Kennedy John yang F. Kennedy. asal dari Boston juga. Logat saya menjadi terkenal di seluruh Gara-gara dunia. itu Romo ya, karena dari kampung yang sama Romo ya. Baik Romo, kalau boleh diceritakan secara singkat Romo dulu pernah bekerja sebagai caddy Romo ya? Di lapangan golf ya, luar biasa ya. Jadi selain Romo tuh memang akademisi dan sudah menghabiskan waktu lama sekali untuk menggeluti beberapa disiplin ilmu, terutama di tourism study ya. Romo juga pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai caddy di lapangan golf, dan apa Romo? Pernah bekerja di tempat lain juga Romo? Ya, juga saya bukan hanya caddy di lapangan golf, tetapi juga menjadi tukang kebun, namanya greenskeeper ya. Wow. Dan tahun ini bulan Juni ada
pertandingan golf yang terkenal namanya US Open dan kami diundang menjadi marshal di sana bulan Juni 2022. Tetapi sesudah ini saya pernah bekerja dengan perusahaan bis namanya Trailways di Boston. Tetapi di dalam kantor tidak menjadi sopir bus, tetapi orang yang mengurus arus bis masuk dan keluar dari kota. Tugas yang menarik dan mengenal orang yang bekerja di bidang pariwisata, apa yang untung dan rugi dari gaya hidup demikian. Related ya dengan bahasan kita pada hari ini ya Profesor ya. Kalau bisa diceritakan lebih singkat lagi Profesor, kapan mulai terjun di Indonesia, kapan mulai datang di Indonesia, dan apa saja yang Profesor pernah lakukan di Indonesia? Saya menggambarkan diri sebagai sampah dari Saddam Hussein. Karena pada tahun 68 kami sebagai frater dari Serikat Yesus bertugas sebagai apa yang disebut talker. Tahun orientasi pastoral. Dan saya bertugas mengajar matematika. Orang bilang sombong sekali karena mengajar matematika di Babilonia, di mana matematika muncul, tetapi karena situasi di Timur Tengah kurang baik, ini 68, 1 tahun sesudah perang, 6 tahun antara orang Israel dan orang negara Arab, kami diusir sudah 3 bulan. Lalu kami pulang ke Amerika, dan karena lihat banyak kemiskinan di Irak yang dianggap kaya raya karena petroleum, saya merasa harus pindah dari pacar pertama matematika dan jatuh cinta dengan bidang studi lain namanya ekonomi internasional. Lalu waktu sampai Jogja, saya lihat ekspor pokok dari Jogja adalah pariwisata. Maka pacar nomor 3 menjadi pariwisata. Pacar nomor 3, betul. Dan ini pacar yang lama. Sudah lebih dari 30 tahun yang jatuh lama, cinta dengan pariwisata. Yang long last dengan pariwisata. Pacar ketiga ini Luar biasa. Baik, berarti sudah sangat lama menggeluti bidang pariwisata Romo Pernah terjun langsung dan juga dari pekerjaan yang Romo sebutkan tadi kan juga sudah membuktikan bahwa memang Romo sudah punya interest punya ketertarikan di dunia pariwisata. Terus Romo menggeluti dalam studi dan juga sekarang Romo aktif di P3Par Universitas Sanata Dharma Romo Betul. Wah, luar biasa. Pernah menelurkan buku juga sepertinya Romo kami pernah bertugas di Sanata Dharma mengajar kuliah namanya micro teaching. Di mana mahasiswa yang calon guru SMA bertugas maju di depan alat yang namanya Betamax dan menjadi bintang film dan harus mengajar dan kami evaluasi video ini. Tetapi jumlah mahasiswa menjadi 70. Banyak sekali. Dan saya orang yang nakal. Lalu saya juga mengajar ekonomi internasional. Dan saya merasa, tidak ada banyak bahan dalam bahasa Indonesia tentang ekonomi internasional. Maka kami mulai siri tentang ekspor komoditi yang diterbit oleh percetakan favorit saya, Canisius, yang merayakan 100 tahun tahun ini. Maka kami menulis buku tentang kopi, tentang teh, tentang karet, tentang kakao. Tetapi buku yang paling mudah dibuat nomor 1 adalah buku namanya Ekonomi Pariwisata. Karena sebetulnya pariwisata adalah semacam ekspor. Orang tidak tahu. Dan syukur kepada Allah, dengan demikian melalui cetakan lewat Canisius, buku ini dibaca oleh banyak orang karena
buku pertama dalam bidang, ya. Maka lama-kelamaan diundang memberi ceramah sini, Di lokakarya sana, sana dan sebagainya. So pacaran terus-menerus Pacaran terus-menerus. jalan. Wah, dan ini pacar yang indah sekali indah, ya. karena ini bidang studi yang namanya multidisipliner. Dan tiap hari belajar lebih banyak lagi tentang pariwisata. Dan dinamis ya Romo, Ya. ya. Terus ada perubahan-perubahan begitu ya. Ya, dan syukur kepada Allah tahun 2009 kami diundang ke Tanzania. Ke Tanzania. Ya, di Afrika. Afrika Timur. Oh, Karena wow. ada perguruan tinggi di sana namanya St. Augustine's University Okay. of Tanzania di Mwanza di tepi Danau Lake Victoria. Kami diminta mendirikan program namanya Manajemen Pariwisata. Wow. Ya. Itu pada tahun berapa Romo? Ini 2009 sampai 2020. Wow. 11 11 tahun. Dan saya senang sekali karena Tanzania mirip dengan Indonesia dalam arti indah sekali dan punya banyak objek pariwisata yang bagus. Seperti misalnya Pulau Zanzibar, Okay. Gunung Kilimanjaro, Okay. dan juga alon-alon namanya Serengeti, di mana ada gajah dan zebra dan sebagainya. Tetapi kami bilang kepada orang Tanzania mempunyai objek wisata yang menarik tidak cukup untuk sukses dalam bidang pariwisata. Yang kunci sukses adalah kualitas perlayanan yang diterima oleh wisatawan-wisatawati yang datang jauh dari sana. Ya, ya. So ini pacaran di Afrika Pacaran juga, di Afrika. ya. 11 tahun Romo ya. Dan syukur kepada Allah kami merasa sesudah 11 tahun ada 1.200 anak SMA yang mau mendaftarkan diri dalam program ini. Wow. 1.200. Good news ya Romo. So saya merasa, ya ini saat saya pulang supaya orang Tanzania bisa berkembang sendiri. Mengembangkan, betul. Saya pulang ke Indonesia, ya, karena kami terus terang frustrasi. Di Sanata Dharma kami berusaha 20 tahun sama Romo Giles mendiri program S1 di Sanata Dharma, ditolak sampai Jakarta. Di D4 ditolak sampai Jakarta. Tetapi ironis sekali bahwa sekarang di Gajah Mada ada program S1 dan ini katanya program yang paling populer di Gajah Mada. Program So apa, saya merasa impian saya dilaksanakan oleh Gajah Mada, bukan Sanata Dharma. Ya. Okay. Maka saya pulang ke Indonesia. dengan harapan kita akan mengembangkan program S2, tetapi dengan fokus pada apa yang disebut sekarang pro-poor tourism. Tourism. Karena dalam pacaran dengan pariwisata, saya menemukan dilema yang harus diatasi.